Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada bab syikayatul jar, bab laporan tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala rajulun ya Rasulullah, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, inna li jarun yu'dhini, tetanggaku sering menggangguku. Faqal, beliau mengatakan, intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq, pulanglah, kemudian nanti sesampai di rumah keluarkan barang-barangmu dan letakkan di jalan. Pulang dah, dan nanti sampai di rumah keluarkan barang-barangmu, letakkan di jalan. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, maka dia pun pulang dan mengeluarkan barang-barangnya di jalan. Fajtama'an nasu alaihi, dan orang-orang pun berkumpul mengelilingi dia. Faqalu ma sya'nuk, orang-orang bertanya, kamu kenapa? Ya, karena suatu hal yang mengherankan, ngapain dia keluarkan barang-barangnya ke jalan? Ya, kalau kita bisa membayangkan, kalau orang sekarang bangkunya, kursi, kipas anginnya, tempat tidurnya dikeluarkan di tengah jalan. Ini satu hal yang agak aneh. Makanya orang-orang pun ngumpul. Ini orang kenapa? Mereka bertanya, masya'nu, kamu tuh kenapa kok ngumpulin ataupun mengeluarkan barang-barangmu dan letakkan di tengah jalan? Qala, dia mengatakan, li jarun yu'dhini, aku punya tetangga yang suka menggangguku. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas hal itu kulaporkan kepada Rasulullah. Faqal, dan kata Rasulullah, intalik fa akhrij mata'aka ila tariq, kata Rasulullah, pulanglah dan keluarkan barang-barangmu dan letakkan di tengah jalan. Faja'alu yaquluna Allahumma la'anhu Allahumma akhzihi, maka setelah mendengar cerita tersebut, orang-orang yang ngumpul itu pun berkata, ya Allah, laknatlah dia, dan maksudnya tetangga yang mengganggunya tadi, Allahumma la'anhu Allahumma akhzih,
Ya Allah, laknatilah dia dan hinakanlah dia, maksudnya tetangga tersebut. Fabalaghahu fa'atahu. Kemudian ya Khofiddin, fabalaghahu fa'atahu. Kisah itu ternyata sampai ke telinga tetangganya. Faqal, dan tetangganya pun mendatangi si tetangga yang telah diganggunya tadi. Irji' ila manzilik, pulanglah kamu ke rumahmu. Fa wallahi la udzik, demi Allah aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Inilah kisah Khofiddin tentang tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang yang mengganggu tetangganya hingga si tetangga melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, keluarkan barangmu, letakkan tengah jalan. Dia pun menceritakan kepada orang-orang, sehingga orang-orang, reaksi orang pun mengatakan, Allahumma la'anhu, Allahumma khzi. Ya Allah, laknatlah orang itu dan hinakan dia. Dari hadis ini Khofiddin, kita bisa dapat beberapa faedah. Di antaranya bahwasanya bolehnya seseorang menyebutkan kekurangan tetangganya, atau lebih tepatnya boleh bergibah untuk satu perkara. Boleh menggibahi seseorang untuk satu perkara. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya ada 6 perkara di mana seseorang dibolehkan untuk menggibahi orang lain atau dibolehkan untuk menggunjingi orang lain. Kemarin telah kita bahas. Yang pertama yaitu seorang yang terzolimi, boleh dia menggibahinya dan melaporkan kesalahan tersebut kepada pihak yang berwenang. Seperti yang tadi ini, dia merasa terzolimi karena tetangganya mengganggunya, sehingga dia melapor kepada Rasulullah sebagai pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya. Tentunya ketika seorang melaporkan perkara dia kepada pihak yang berwenang, dia harus menceritakan apa masalahnya. Mengganggu itu merupakan satu aib. Dan aib ini, kalau kita yang terzolimi, kita yang terkena aib tersebut, atau kita yang sebagai pihak yang terzolimi, boleh kita melapor. Dengan catatan melapor kepada orang yang memang berwenang, bukan kepada semua orang. Ya, bukan kepada semua orang. Hanya pihak-pihak yang berwenang yang bisa menghentikan kezoliman tersebut. Yang kedua, Khofiddin, yaitu kalau meminta fatwa. Meminta fatwa. Namun akan lebih baik lagi kalau disebutkan saja apa permasalahan tanpa menyebutkan siapa pelaku dalam kasus tersebut. Itu akan lebih baik. Namun jika diperlukan, boleh disebutkan. Mungkin dikarenakan orang yang terkait memang sudah sering melakukan hal yang sama, sehingga seorang hakim bisa memberikan fatwanya yang tepat. Ya, bisa memberikan fatwanya yang tepat untuk kondisi seseorang. Karena terkadang dalam satu kasus bisa fatwanya berbeda sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian bisa juga menyebutkan dengan agar kaum muslimin hati-hati terhadap
kejahatan orang tersebut. Intinya ada 6 perkara yang telah kita bahas, bahwasanya boleh kita menggibahi seseorang ya dalam hal-hal yang telah kita jelaskan. Kalau di sini sebutkan seorang yang terzalimi, kemudian minta bantuan pada seseorang, kepada pihak berwenang untuk menghentikan sebuah kemaksiatan, boleh minta fatwa, juga mentahzir kaum muslimin dari seseorang yang berbahaya, akan membahayakan kaum muslimin. Demikian juga boleh kita menyebutkan aib orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Kemudian boleh kita menyebutkan aib apabila itu untuk ta'rif, untuk pengenal. Misalnya di sana ada beberapa nama Abdullah, tapi yang satu ada Abdullah misalnya Juling. Dia merupakan pengenal, pembeda antara Abdullah dia dengan Abdullah yang lain-lain. Ini dibolehkan. Dan dari dalil ini, si tetangga datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetanggaku telah menyakitiku, menggangguku. Ini kan aib. Ya, dan dia termasuk dalam perkara ghibah yang dibolehkan. Kemudian khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lihat lagi, ya. Kita lihat kisahnya bahwasanya maka dia pun mengeluarkan barang-barangnya. Dia pun mengeluarkan barang-barangnya dan kaum muslimin pun berkumpul. Ini menunjukkan perhatian masyarakat kaum muslimin pada waktu itu terhadap tetangganya dan apa yang terjadi. Jadi, jika kita seorang muslim, tentu kita harus perhatian dengan tetangga-tetangga kita. Di antaranya ini, kaum muslimin pada saat itu sempat berkumpul dan bertanya apa yang terjadi. Jadi, masyarakat kaum muslimin itu bukan masyarakat nafsi-nafsi masing-masing. Ya, masing-masing ya, yang penting saya gak mengganggu orang lain, yang penting dia tak mengganggu saya. Ya udah, kita masing-masing jalan. Sampai-sampai seorang gak kenal dengan tetangganya sendiri. Nah, ini satu hal yang tercela dalam Islam. Ya, tercela. Apalagi sampai dia tidak tahu kesusahan yang dialami oleh tetangganya. Di sini ketika dikatakan bahwasanya fajtama'an nas alaihi, dan orang-orang pun berkumpul dan bertanya, kamu tuh kenapa? Ya, kamu kenapa? Ada masalah apa? Kalau kita biasanya tiba-tiba ngumpul gara-gara ada yang kecelakaan. Nah, itu bisa ngumpul. Ada polisi di pinggir jalan, dia nangkap siapa, itu kumpul semua. Itu biasanya hanya kepingin tahu. Bukan dikarenakan ingin membantu, enggak, ingin tahu. Itu kenapa? Kebakar, oh lewat. Makanya sering macet biasanya di pinggir jalan itu. Ya. Demikian di Covidin. Jadi bukan sekedar kepingin tahu, memang dia datang dan ingin kalau perlu, mana tahu perlu bantuan. Bukan sekedar ingin tahu, sengaja berhenti, kemudian tanya dengan orang yang sedang berhenti. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Bukan sekedar itu. Tapi dia ingin memberikan pertolongannya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Di sini juga disebutkan bahwasanya masyarakat kaum muslimin pada waktu itu sangat reaktif terhadap sebuah kezaliman. Kalau ada yang zalim, langsung mereka bertindak. Ya, buktinya ketika si orang tersebut menyebutkan bahwasanya tetangga saya menggangguku dan Rasulullah menyuruh untuk mengeluarkan barang-barang dan diletakkan tengah jalan, langsung mereka Allahumma la'anhu Allahumma khzih. Ya Allah, laknatlah dia. Ya Allah, hinakan dia. Ini merupakan reaksi daripada masyarakat kaum muslimin yang sangat anti dengan sebuah kezaliman. Jadi bukan sekedar kenapa kamu ini? Tetanggaku menggangguku dan aku disuruh Rasulullah keluarkan barang-barang. Oh, ya sudah, lanjut. Enggak begitu. Ya.
tapi diberikan doa, reaksi yang positif terhadap si tetangga ini. Dia memberikan dukungan. Oh, kamu dizolimi, masya Allah, kira-kira. Kamu dizolimi, masya Allah, naudzubillah, Allahumma an'u, Allahumma umakhzi. Itu dia reaksi seorang tetangga kepada tetangganya yang dizolimi. Fihi itharatul mujtama' didduz zalim wal baghi. Menunjukkan bahwasanya masyarakat kaum muslimin ya seharusnya sangat antusias, sangat berpartisipasi dalam rangka memberantas kezoliman dan kemaksiatan. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, di situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada respon cepat terhadap si tetangga, lapor tetangga. Ya. Ketika si laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, innali jarun yu'dhini." Ya Rasulullah, tetanggaku telah menggangguku. Kata Rasulullah, pulang, keluarkan barang-barangmu. Si tetangga ini, laki-laki ini menunjukkan taatnya kepada Rasulullah. Kalau kita disuruh begitu kan, Ustadz, tetangga saya ganggu saya. Pulang, keluarkan bangku-bangku, meja-meja makan ke tengah jalan. Mungkin kalau kita, kenapa Ustadz ini? Kok bangku pula suruh ke jalan? Ya kan? Tentu ini perkara yang apa hubungannya? Ya kan, apa hubungannya? Tapi ini sahabat, karena yang mengatakan Rasulullah, sami'na wa ta'na. Ini pasti ada hikmahnya. Dia nggak tanya, kok dikeluarkan bangku pula ya Rasulullah? Begitu. Dia nggak tanya, kenapa kok barang-barang dikeluarkan? Tetanggaku mengganggu, kenapa kursiku dikeluarkan tengah jalan? Apa kata orang nanti? Dia enggak. Oh, ini Rasulullah perintah. Ini pasti ada hikmahnya. Makanya ikhwatiddin, dalam syariat, kalau sudah Rasulullah yang mengatakan, Allah yang berfirman, jangan banyak cincong, gitulah kira-kira. Ya. Jangan banyak sekali menyela. Ah, kenapa begini? Oh, udah laksanakan saja, sami'na wa ta'na. Jangan kalau masuk akal diterima, kalau enggak ya nantilah sampai masuk akal. Banyak perkara dalam syariat kita itu yang belum masuk akal kita. Banyak sekali. Tapi kita wajib untuk mengimaninya. Banyak ikhwatiddin. Tidak usah masalah akhirat. Masalah dunia aja. Banyak hal yang enggak masuk akal kita. Ya, bukan mustahil. Yang enggak masuk akal. Tapi mau tidak mau, kita wajib percaya. Seperti apa? Seperti ruh. Sampai sekarang kita nggak tahu. Saya sampai sekarang nggak tahu di mana letak ruh saya. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Di mana letak ruhnya? Di matanya, telinganya, di hidungnya? Nggak tahu kita ikhwatiddin. Ya, nggak tahu di mana letak ruh. Sampai bisa dia itu dicabut, insya Allah. Ingat ikhwatiddin, jangan ada yang membayangkan kalau ruh itu ketika dicabut bentuknya orang yang berwarna putih. Itu komik. Ya. Siapa mengatakan kalau roh itu bentuknya bentuk orang? Nggak ada ikhwatiddin. Allah hanya mengatakan roh, sudah selesai masalahnya. Dicabut ya sudah dicabut. Ya, dicabut. Tapi gimana bentuknya? Tidak, sampai sekarang Allahu a'lam bishawab, saya belum membaca ada hadis yang menyebutkan tentang bentuk roh itu seperti orang. Tidak ada disebutkan ikhwatiddin. Ya. Oleh karena itu, ruh yang merupakan ada dalam jasad kita, yang sampai sekarang gak masuk akal kita, tapi mau gak mau kita harus percaya. Ketika orang mati, dia mengatakan ruhnya dicabut, ruhnya sudah gak ada. Ketika dia masih hidup, dikatakan dia masih ada rohnya. Ya, masih ada rohnya. Begitu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan sahabat ini sudah, karena ini perintah Rasulullah, pulang, keluarkan barang-barangmu ke jalan. Dia lakukan sudah. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang penting saya melaksanakan titah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa tanya kenapa. Kenapa Rasulullah? Kenapa kok dikeluarkan? Apa masalahnya? Nanti gimana? Macet lah. Nggak ada begitu. Ya, nggak ada begitu. Demikian. Dan ini bukan berarti hukum kalau seandainya kita disakiti tetangga, lantas sunnahnya mengeluarkan barang-barang ke jalan. Jangan salah. Dibacanya hadis ini, oh, Rasulullah menyuruh
mengeluarkan barang-barang ke jalan, kita sami'na wa ata'na. Ada tetangga yang asik karaokean saja sementara kita sedang sakit gigi. Udah, merasa terganggu. Kulkas taruh ke jalan. Lemari taruh ke jalan. Kenapa, Bang? Rasulullah yang bilang. Ya. Rasulullah bilang, "Ikhafiddin." Belum tentu cocok untuk kita sekarang. Rasulullah mengatakan dia. Ya. Dia suruh keluarkan barang-barang ke jalan. Bukan berarti disunahkan bagi yang diganggu oleh tetangganya mengeluarkan barang-barang ke jalan. Enggak begitu. Dan tidak ada seorang ulama pun berkata seperti ini. Ya. Tidak ada seorang ulama pun yang berkata seperti ini. Baik. Karena orang ini telah melaksanakan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita nalar awalnya tidak ada hubungannya antara diganggu tetangga dengan mengeluarkan barang-barang ke jalan. Enggak ada hubungan sama sekali. Tapi ternyata hikmahnya ada. Apa hikmahnya? Orang-orang pada ngumpul dan menceritakan dan si tetangga tadi menceritakan apa yang diperintahkan Rasulullah, sehingga orang-orang pun melaknat si tetangga yang mengganggu tersebut. Coba antum bayangkan, apabila antum seorang ustadz datang tetangga antum, "Ustadz, tetangga sebelah saya mengganggu saya, keluarkan meja makanmu ke jalan." Kemudian orang ngumpul, "Bang, kenapa nih kok meja makan ke jalan?" "Pak Ustadz bilang, tetanggaku kan menyakitiku." Aku tanyakan pada Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, "Keluarkan meja makan ke jalan." Apa kata orang? "Itu Pak Ustadz." Iya. Apa hubungannya? Demikian ikhwatiddin. Jadi masalahnya adalah masyarakat pada waktu itu punya reaksi tersendiri. Itulah dia. Kemudian di sini juga ada satu hal yang penting ikhwatiddin. Yaitu masalah ketika para tetangga mengatakan Allahumma la'anhu, Allahumma khzi. Ya Allah, laknatlah dia. Ini laknat ta'yin. Laknat itu artinya tardu min rahmatillah. Menjauhkan dia dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya Allah, jauhkan dia dari rahmatmu ya Allah. Baik. Di sini kan doa. Doa yang isinya laknat dan ditujukan kepada orang tertentu. Nah, ini dia ikhwatiddin. Ya. Apakah hukum melaknat seseorang? Misalnya ada si A, buat maksiat. Ya Allah, melaknatlah si A. Apakah itu dibolehkan? Di sini kan ada dalil nih, di mana para tetangga, orang-orang berkumpul dan melaknat ta'yin. Tahu kan ta'yin? Menentukan orangnya. Ikhwatiddin, laknat itu ada dua sisi ataupun dua jenis. Yang pertama, melaknat orang-orang kafir dan para pelaku maksiat secara umum. Boleh. Allahumma la'an Yahud wan Nasara. Boleh. Ya Allah, laknatlah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Boleh secara umum. Atau seperti Allahumma la'natullahi 'alal kadzdzab. Allah melaknat para pendusta-pendusta. Boleh. La'anallahu syaribal khamar. Sah. Allah melaknat peminum khamar. Itu laknat secara umum, dibolehkan. Ya, saya ulangi. Pertama, laknat secara umum. Seperti melaknat orang kafir dan laknat pelaku maksiat secara umum, itu dibolehkan dalam syariat. Seperti la'anallahu al-yahud wan nasara. Boleh. Allahumma la'an sariq,
Ya Allah, laknatlah orang-orang yang pencuri-pencuri. Boleh. Allahumma la'an, siapa lagi? Syaribul khamar. Ya Allah, laknatlah orang-orang yang peminum khamar. Boleh. Karena Rasulullah mengatakan la'anallahu Allah melaknat khamar syaribul khamar. Allah melaknat orang yang minum khamar, orang yang menuangkan khamar, orang yang menjual khamar, orang yang membeli khamar, orang yang mengangkat khamar, dan orang yang memindahkan khamar. Terlanat semuanya. Yang kedua, ada laknat secara khusus ataupun ta'yin, tertentu laknatnya. Laknat seperti ini, Khafiddin, juga ada dua bentuk. Yang pertama, memang orang yang sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah. Seperti Fir'aun. Fir'aun dilaknat oleh Allah. Fir'aun, apa lagi? Abu Lahab. Apa lagi? Abu Jahal. Haman. Qarun. Ini contoh ta'yin dalam melaknat. Iblis. Ya. Iblis. Itu dilaknat. Ini kan tertentu. Ta'yin. Dan ta'yinnya, ketentuannya ataupun orangnya sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kita boleh mengatakan la'anallahu 'alal iblis, boleh. Karena memang iblis terlaknat. Allah melaknat Fir'aun, boleh. Karena Fir'aun terlaknat. Demikian juga para musuh-musuh Islam yang memang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, tadi kan ada dua secara garis besar. Laknat secara umum boleh mutlak. Laknat secara khusus, ta'yin. Laknat secara ta'yin atau khusus terbagi dua. Yang pertama yang sudah memang jelas nasnya bahwasanya dia terlaknat, ini boleh kita laknat. Yang kedua, yang tidak ada nasnya. Yang tidak ada nasnya. Seperti ada orang yang minum khamar. Pak, Bapak minum tua. Iya, terlaknatlah Bapak. Nah. Apakah itu dibolehkan? Atau kita bertemu dengan seorang praktisi riba. Ngobrol-ngobrol. Bapak kerja di mana? Mas, kerja di mana, Mas? Saya pegawai bank konvensional. Di RUT, di cabang Sukarame misalnya. Jadi Bapak kerja di bank? Abang kerja di bank? Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu riba. Akiluha wa mukiluha. Yang makan dan memberikan. Katibuha wa syahiduha. Yang menulisnya dan menjadi saksinya. Boleh enggak? Saya ulangi kisahnya ya. Antum bertemu dengan seorang pegawai bank. Abang kerja di bank? Bank apa? Konvensional? Iya bang. La'anallahu. Allah melaknat orang yang makan uang riba dan yang memberikan uang riba, yang jadi saksi dan yang jadi tukang tulisnya. Boleh nggak?
Boleh? Betul nih? Hah? Ikhwafiddin, dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Karena apa? Karena kita nggak menyebutkan dia. Kecuali kita katakan, Bapak pegawai bank, pegawai riba, Bapak terlantar. Itu baru nggak boleh. Itu pun ada khilafiyah di kalangan para ulama. Tapi kalau kita menyebutkan Allah melaknat riba, misalnya lagi, kita berteman nih, janjian, ternyata janjiannya meleset. Janji jam 2, dia datang jam 5. Apa jam tuh? Itu kan jengkelnya sudah sampai ubun-ubun itu. Janji jam 2 atau jam 5? Ente kemana aja? Iya. Malas, ya Allah malas katanya. Apa nggak mau putus nih ulas salam kita dibuatnya? Kemudian dia pun mengatakan, ayatul munafik salasan. Tanda-tanda orang munafik. Dengar nih hadis ya, dengar hadis ya. Ayatul munafik salasan. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadziba, kalau dia bicara dia bohong. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada wa akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Boleh enggak? Boleh. Kita baca hadis. Kita baca hadis. Yang enggak boleh munafik. Itu baru. Munafik ente. Itu baru enggak ikhwatiddin. Ya. Jadi kalau ketika kita membaca ayat, ya, membaca hadis yang tidak ditunjukkan kepada seseorang, ya dia pahami sendirilah, ya, itu masih dibolehkan. Baik. Bagaimana kalau menyebutkan seperti tadi, ya, kita susun lagi lah pembagiannya. Melaknat secara ta'yin apabila ada orang yang melakukan kemaksiatan atau kekufuran, ya, apabila seorang melakukan kekafiran dan dia mati dalam keadaan kafir, maka jelas mati dalam keadaan kafirnya, ya, jelas mati dalam keadaan kafir, maka dia masih dibolehkan. Tetapi kalau dia kafir tapi belum mati, atau pelaku maksiat, muslim tapi pelaku maksiat, dalam masalah ini ikhwatiddin, kisah yang kita sebutkan tadi itu tidak termasuk dalam pembagian ini. Itu termasuk dalam pembagian yang pertama, laknat secara umum, karena dia tak menunjuk hidung, dia hanya membaca hadis. Baik. Kemudian bagaimana kalau tunjuk hidung? Kamu terlaknat. Orangnya masih hidup, belum mati. Apakah ini dibolehkan? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ketika ditanya dalam masalah ini, beliau mengatakan tidak boleh melaknat tunjuk hidung. Melaknat ditujukan kepada seseorang yang masih hidup. Berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Umar, annahu sami'a Rasulullah sallam idza rafa'a min ar-ruku' min rakatil akhirah min al-fajr. Dia mendengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku' ketika salat subuh, bangkit dari ruku' di rakaat terakhir. Beliau mengatakan Allahumma al'an fulan wa fulan wa fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ba'da ayyaqula sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Jadi Rasulullah mengucapkan doa ini bangkit dari ruku ke i'tidal, setelah membaca sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu, beliau berdoa, ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan, dan laknatlah si fulan.
Lantas ikhwafiddin, fa anzalallahu, maka Allah pun menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai' ayyatuba alaihim ayyu'adzibahum fa innahum zalimin. Ya Muhammad, itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Mau Allah hukum atau mau Allah maafkan, sungguhnya mereka orang-orang zalim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sejak itu Rasulullah tidak lagi mendoa laknat untuk seseorang. Itulah ya khafidin. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat yang dia punya julukan himar. Tahu himar? Keledai. Julukannya keledai, himar. Orang ini suka membuat Rasulullah tertawa. Pokoknya kalau Rasulullah sudah tengok dia, tertawa Rasulullah. Tapi ada satu masalah dengan dia. Dia itu minum khamar, ditangkap, dicambuk. Minum lagi, ditangkap, dicambuk lagi. Minum lagi, ketangkap lagi, dicambuk lagi. 3 kali hukum. Sampai sahabat yang lain mengatakan, ya Allah, semoga kamu dilaknat oleh Allah. Udah 3 kali gak jerah-jerah juga. 3 kali kedapatan, 3 kali dihukum, gak jerah juga. Ya Allah, laknatlah dia. Terdengar oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Jangan laknat. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ikhwafiddin, berarti kan kalau ada orang pelaku maksiat, belum tentu juga mereka benci terhadap Allah dan Rasulnya. Bisa saja dia berbuat maksiat, tapi dalam hatinya masih penuh dengan cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Ini seperti sahabat ini. Sampai Rasulullah yang bela, jangan kalian laknat. Sesungguhnya dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Maka sahabat pun tidak lagi melaknat si sahabat yang berjulukan keledai tadi. Dari sinilah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan kesimpulan bahwasanya tidak boleh melaknat ta'yin. Pendapat kedua mengatakan boleh. Di antaranya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani yang saya dengar langsung dari ada kaset beliau. Beliau berdalilkan dengan hadis yang kita baca tadi, di mana para tetangga ketika mengetahui bahwasanya Rasulullah yang menyuruh orang ini mengeluarkan barang-barang karena dia diganggu oleh tetangganya, mereka pun mengatakan Allahumma la'anhu, Allahumma khzi. Ya. Dari sini beliau mengatakan boleh jika memang dia sangat layak untuk dilaknat. Apalagi ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus terhadap sahabat tadi yang mengeluarkan barang-barangnya dari rumahnya. Yang mana yang rojih? Allahu alam. Saya sampai sekarang nggak bisa merojihkan. Dua-dua kuat. Saya baca-baca literatur, seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah nggak menyebutkan hadis yang tadi, ya, nggak menyebutkan hadis yang tetangga yang melaknat tadi itu. Demikian ikhwatiddin. Jadi sebaiknya tawakuf, artinya jangan melaknat, ya, sebelum dapat yang rojih. Kecuali kalau antum sudah mendapat keterangan ini bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini. Yang hadis yang Rasulullah tidak melaknat lagi itu dua dan hadis keledai tadi, sahabat yang bernama Himar, itu diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dan hadisnya sahih. Dua hadisnya sahih. Allahu alam bisawab. Coba antum baca-bacalah nanti, ya, di Google, mana tahu ada keterangannya, nanti kasih tahu saya. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum.
An Abi Juhaifah, qala dia berkata, syaka rajulun ila Nabi samjarahu, bahwasanya seorang melapor kepada Nabi tentang tetangganya, faqala ihmil mata'aka fadha' ala tariq, letakkan barang-barangmu di tengah jalan, faman marra bi yal'anhu, nanti setiap ada yang lewat dia akan melaknat orang tersebut. Faja'ala kullu man marra bi yal'anhu, maka setiap yang lewat akhirnya melaknat si tetangga yang mengganggu tadi. Faja'ala Nabi sallallahu faqala ma laqaita minan nas, lantas laki-laki yang terganggu dengan tetangganya tadi datang kepada Rasulullah dan Rasulullah bertanya, apa yang kamu lihat? Bagaimana reaksi manusia, orang-orang terhadap apa yang kamu lakukan? Faqala innallaha la'natullahi fawqa la'natihim, sesungguhnya laknat Allah di atas laknat mereka. Summa qala alladhi syaka, kemudian berkata kepada orang yang berkata pada orang yang mengadu tadi, kufitu. Faqala alladhi syaka kufita, cukup untukmu, ataupun yang semisalnya. Itulah ikhwatiddin ya. Jadi intinya di sini banyak hal, di antaranya yang paling ditekankan kalau dalam terkait dengan masalah bab, yaitu jangan menyakiti tetangga. Jangan sampai tetangga itu melapor kepada pihak yang berwenang terhadap kelakuan yang kita lakukan, gangguan yang kita berikan kepada tetangga-tetangga kita, sebagaimana yang ada dalam hadis ini. Kemudian tadi telah kita rinci tentang masalah hukum melaknat. Ya, ada secara umum dan ada secara khusus. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan ada yang bertanya, boleh melalui WA 08 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Ustadz, apakah pernah merasa ujub ketika menjawab pertanyaan masalah yang dialami seseorang? Yang namanya manusia ada, dan itu pasti. Ya, munculnya rasa ujub itu ada. Ujub itu bukan hanya masalah ilmu, masalah kecantikan, masalah ketampanan. Ketika ditanya ustadz bisa menjawab, muncul itu, bisa itu muncul. Coba siapa yang bisa menjawab ini? Yang lain nggak ada, dia. Saya ustadz. Betul pula jawabannya. Tuh, mana dia? Pandai mah. Awak lah yang pandai. Yang lain tidur itu kan. Nah, begitu. Muncul. Ujub ini banyak faktor ikhwatiddin. Ya, banyak faktor. Ketika seorang kagum dengan dirinya sendiri, itulah yang namanya ujub. Seorang ustaz bisa, kenapa nggak bisa? Bisa, bisikan itu muncul ikhwatiddin. Makanya disitulah yang namanya perjuangan. Riya muncul. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat, Inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Itu ngomongnya depan sahabat. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian, ini kata Rasulullah kepada para sahabat, yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil, yaitu riya tadi itu. Padahal tuh sahabat punya hati yang terbaik setelah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata begitupun Nabi khawatir mereka dirasuki rasa riya. Itu sahabat, apalagi kita.
Itu sahabat, apalagi ustad-ustad. Ya. Jadi Khofiddin, disitulah perjuangan hidup kita. Ketika muncul rasa ujub, ya dilawan. Dilawan. Jangan sampai kita merasa lebih dibandingkan yang lain. Karena Allah katakan, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap bersih diri kalian. Dialah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanihtada. Janganlah kalian menganggap diri kalian bersih, karena Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling yang lebih mendapatkan petunjuk. Demikian juga ketika kita mampu menjawab pertanyaan, kadang-kadang pertanyaan juga salah-salah, bisa salah kita jawab, ya. Namun Khofiddin, sepandai-pandainya kita, maka wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang alim ada lagi yang alim. Tidak ada orang yang alim mutlak. Di satu sisi dia tahu, masih banyak sisi lain yang dia tak tahu. Bahkan yang dia pernah tahu, nanti setahun 2 tahun dia menjadi tidak tahu. Itulah ilmu. Makanya tidak boleh kita ujub dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Ustadz, bolehkah seorang istri mengajukan cerai kepada suaminya dikarenakan suaminya jarang sekali melaksanakan sholat, sementara sang istri sudah selalu mengingatkan si suami untuk sholat? Kalau fatwanya Lajnah Daimah Saudi Arabia, mereka mengatakan boleh. Mengapa demikian Khofiddin? Dikarenakan mereka berpendapat yang tak sholat itu kafir. Yang tak sholat kafir. Dan pendapat yang mengatakan yang tak sholat, kalau sudah tak pernah sholat, itu sudah sepakat para ulama. Tapi yang tak sholat, mungkin sholatnya 1 hari hanya 3 kali, diskon 2 kali. Bagi mereka kafir. Abdullah bin Syakik pernah mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat sahabat mengkafirkan dalam orang yang meninggalkan satu ibadah melainkan sholat. Selebihnya mereka nggak kafirkan, tapi sholat mereka kafirkan. Oleh karena itu Khofiddin, boleh seorang istri, ya, seorang istri minta cerai gara-gara suaminya tak sholat, boleh? Karena itu sebuah maksiat. Khofiddin, tak sholat itu lebih besar dosanya ketimbang berzina, ketimbang membunuh, ketimbang minum khamar, ketimbang dosa-dosa besar lainnya. Karena tidak ada seorang yang mengatakan, seorang alim pun yang mengatakan kalau seorang membunuh kafir, nggak ada. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan kalau orang minum khamar kafir, nggak ada. Apalagi judi, nggak ada yang mengatakan kafir. Tapi yang mengatakan kafir karena nggak sholat banyak. Makanya nggak sholat itu lebih besar dosanya ketimbang dosa-dosa besar yang lainnya. Hanya boleh dia minta cerai. Tapi kalau dia bersabar dan terus berdakwah kepada suaminya, maka itu akan lebih baik. Ini pun bagi mazhab yang mengatakan tidak kafir. Kalau yang mengatakan kafir nggak bisa, karena tidak batal pernikahan seorang wanita jika suaminya murtad. Kesana larinya. Seorang muslimah nikah dengan seorang muslim, tak lama kemudian suaminya murtad, otomatis pernikahannya batal. Nggak usah minta cerai, udah batal otomatis. Tapi bagi yang bernama Syafi'i kan mengatakan tak batal, tidak kafir, ya. Makanya kalaupun dia bersabar dan terus berdakwah kepada suaminya dengan melihat maslahat yang lebih besar, maka itu akan lebih baik. Ya, seperti istrinya Fir'aun, Asyah, ya. Asyah, sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya dalam surat At-Tahrim, ya. Itu dia.
Jadi dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, minta rekomendasi pesantren buat anak laki-laki yang bermanhaj salaf di Medan dan sekitarnya. Saya berharap kalau anak antum masih SD jangan dipondokkan. Pulang hari. Ya, anak kecil tuh masih butuh kasih sayang orang tua. Pulang hari, capek Ustaz antar jemput. Gak usah jadi manusia antum kalau nggak mau capek. Kawin mau, punya anak mau capek. Itu resiko. Ya harus capek. Antar jemput. Ya begitulah. Ya, harus capek. Capek kita itu ikhwafiddin. Letih kita itu, peluh kita itu ada nilai pahala yang luar biasa sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipondokkan. Ya. Ikhwan-ikhwan kita dahulu di Jawa pernah buat pondok pesantren untuk anak SD, enggak tega. Saya pernah ke tempat mereka, enggak tega kita tengoknya. Kecil-kecil sudah jauh dari orang tua. Musyrifnya masuk ke kamarnya itu bau amis kamarnya. Namanya anak kecil. Akhirnya apa? Melihat kondisi yang memang enggak kondusif, tidak ada lagi buka pondok pesantren untuk tingkat SD. Enggak ada. Bubar semua. Yang ada tinggal pulang hari. Demikian. Tapi kalau sudah tingkat SD, tingkat SMP masih ada. Kalau pondok pesantren, ikhwatiddin di Medan nggak ada pondok pesantren, pondok memondok. Adapun SMP, SMA Ulun Nuha kita itu nggak pondok pesantren, hanya ada kosan. Ya, dia bisa tinggal, tapi nggak sistem pondok pesantren. Pergi pagi pulang petang juga. Apa hukumnya seorang suami tidak menafkahi istrinya selama 3 bulan lebih? Apakah sudah talak karena istrinya sedang hamil? Ikhwatiddin, kalau dia membaca sighah ta'liq, ya, dan istrinya menggugat, istrinya menggugat ke kantor urusan agama, dan kantor urusan agama menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak. Adapun kondisi dia sedang hamil, talak di saat istri sedang hamil itu talak sunni. Talak itu ada 2, talak bid'i dan talak sunni. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak tepat pada waktunya, seperti mentalak istri ketika sedang haid. Abdullah bin Umar pernah melakukannya. Kata Rasulullah, kamu wajib rujuklah kamu. Jadi dia wajib rujuk. Kalau talaknya masih 1 dan 2, wajib rujuk. Dia berdosa, talak jatuh 3. Mereka yang mentalak istrinya dalam keadaan haid, wajib rujuk, talak jatuh, dan berdosa. Yang kedua, mentalak istrinya setelah si istri suci tapi sudah dicampuri. Dia nanya istrinya, "Dek, sudah bersih dari haid?" "Sudah, Bang." Digauli istrinya. Setelah digauli istrinya, "Dek, talak 1." Kurang ajar nih. Udah. Ini talak bid'ah. Sama seperti yang talak yang pertama, yaitu yang ketika haid. Ada talak sunni. Talak sunni itu yaitu pertama, mentalak istri di saat istri sedang hamil. Yang kedua, mentalak istri di saat si istri sedang suci dan belum dicampuri. Itu dia. Talak jatuh, dia tak wajib rujuk dan tidak berdosa. Begitu ikhwatiddin. Ya. Jadi kalau dalam pertanyaan ini, kalau si istri menggugat cerai, jatuh. Jika gugatan tersebut diperkenankan oleh kantor hukum, kantor urusan agama. Ustadz, ada teman ana dulu, dia cerita sama kami. Ya. Kalau dia tuh penganut ateis, padahal dia terlahir dalam agama Islam, apakah dia harus syahadat kembali?
Kalau dia jelas menyatakan pernah terang-terangan murtad, saya murtad misalnya, maka dia syahadat kembali. Tapi kalau dia ateis begitu, dia juga merasa masih Islam, tapi pemahaman ateis, maka cukup dia tobat nasuha saja. Cukup dia tobat nasuha saja. Tapi kalau jelas dia, saya nggak Islam lagi katanya, saya sudah jadi komunis, marhenis, apalagi ateis misalnya, maka dia harus syahadat kembali. Manakah yang lebih utama berzikir istighfar bagi pendosa Ustadz? Tergantung dosanya. Kalau dosanya dosa besar, dia harus hentikan dosanya. Kemudian dia tidak boleh berniat untuk mengulangi lagi, dan dia harus menyesal. Kalau dosa tersebut terkait dengan manusia, minta maaf dengan manusia tersebut yang pernah dia zolimi. Kalau dosanya dosa kecil, perbanyak puasa sunnah, perbanyak sholat sunnah, dan perbanyak istighfar. Ya, karena wudhu itu juga bisa menghilangkan dosa. Ketika seorang membasuh wajahnya, maka semua dosa wajah itu akan keluar. Ketika dia membasuh tangannya, semua dosa tangan akan keluar. Demikian seterusnya. Seperti nanti puasa Arafah. Rasulullah katakan tukafir sanata madiyah, yang dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Itu hanya dosa kecil. Apakah, dan juga istighfar, perbanyak istighfar. Apakah ada qada salat bagi musafir? Dan bagaimana bedanya jamak takdim dan jamak takhir dan jamak qasar? Ikhwafiddin, qada itu melaksanakan satu ibadah di luar waktu yang sudah ditentukan. Itu namanya mengqada. Qodoan kalau disebutkan, ada lawannya adaan. Adaan itu melaksanakan satu ibadah pada waktunya. Baik. Apakah seorang musafir ada mengqada kalau dia melakukan jamak takhir ataupun jamak takdim? Itu bukan qada namanya. Itu memang waktunya. Bagi seorang musafir, dia boleh menjamak takdim, dilaksanakan asar di waktu zuhur, atau jamak takhir, dilaksanakan zuhur di waktu asar. Itu memang waktunya, itu bukan qada. Walaupun waktu reguler daripada zuhur itu sudah habis, tapi untuk yang melakukan jamak itu tidak termasuk qada namanya, karena masih dalam kategori waktunya. Ustadz, paman saya non muslim dan dia diperas dengan temannya yang muslim. Boleh tidak saya melaknat temannya? Karena teman tersebut sangat zalim. Nah, tadi kan sudah saya katakan, jangan langsung melaknat. Yang penting bebaskan paman antum dari pemerasan tersebut. Sekarang kenapa dia bisa peras? Tentu kan ada sebabnya. Kalau tidak dikarenakan ada berada, gak akan burung tempura bersarang rendah. Itu dia. Bagaimana orang bisa memeras tanpa ada yang dipegangnya? Ya, tentu ada dasarnya kenapa dia memeras. Makanya diselesaikan permasalahannya. Kalau antum bisa selesaikan masalahnya. Ustadz, apa hukumnya nitip makanan ke teman yang membayar dengan GoPay atau OPPO menggunakan promo? Nggak ada masalah, ikhwatiddin, kalau antum nitipkan makanan, ya. Karena yang ikut terlibat menggunakan software itu yang terlibat. Antum tidak. Misalnya ini, antum jual kue, udah, yang beli itu menggunakan uang riba, ya nggak ada masalah. Sebagaimana dulu Rasul dan para sahabat jual beli dengan orang Yahudi, sementara orang Yahudi terkenal melakukan praktek riba, sampai para ulama-ulamanya menggunakan riba, dikenal sekali. Demikian ikhwatiddin.
tapi tetap mereka menggunakan jual beli, sah, boleh. Jadi kalau antum nitip barang nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Ustadz, ana ada rencana untuk menikahi seorang akhwat yang berstatus janda. Dan yang mau saya tanyakan, apakah hukum menikahi seorang janda? Mantap. Iya, mantap kali. Gak masalah ikhwatiddin. Asalkan jandanya akhwat ya, kalau antum ikhwan. Gak ada masalah. Menikahi janda tidak ada masalah. Ada seorang sahabat, apa kata Rasulullah? Sebaik-baik pernikahan itu menikah dengan seorang gadis. Apa jawab Rasulullah ketika itu? Karena kalau seorang gadis itu dia lebih ridho terhadap suaminya, ya, lebih ridho terhadap suaminya. Beda halnya dengan seorang janda. Kalau antum nanti kurang romantis, dia akan teringat mantan suaminya. Suami saya nggak kayak gini orangnya. Ini nggak ada romantisnya. Suami saya dulu manggilnya my babe. Suami saya sekarang panggilnya apa? Woi. Woi, sini kau dulu woi. Sampai begitu. Itulah dikarenakan yang namanya janda. Ya, dia pernah pengalaman tentang masalah itu. Makanya sangat dianjurkan bagi antum baik untuk nikah pertama maupun untuk pernikahan yang kedua, ketiga dan keempat tetap mencari gadis. Ada seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah. Beliau bertanya, "Kamu sudah nikah sudah? Janda apa gadis?" "Janda Rasulullah." "Loh, kenapa nggak gadis?" Kata beliau, kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, saya punya adik perempuan. Kalau saya nanti nikah dengan gadis, dia nggak bisa mendidik dan mengayomi adik-adik saya." Rasulullah katakan, "Kalau gitu ya, semoga Allah memberkatimu." Demikian ikhwatiddin. Ya, kalau antum seorang lajang, jaka tingting, sudah berapa kali mau menikah dengan seorang gadis, tapi gadis terlalu banyak syaratnya. Harus putih, tinggi 180, kemudian pendapatan sekian, hidung harus mancung, segala macam. Sementara antum ya semuanya ala kadarnya, tinggi 150 udah pakai sendal, kemudian agak-agak brown tua lah begitu kira-kira. Ya pokoknya nggak perfect lah, nggak ada gadis yang mau. Tapi ada seorang janda yang mau, sudah bungkus. Enggak apa-apa ya Khafiddin. Ya. Demikian. Itu kan hanya beda status saja. Status. Janda dengan gadis itu hanya status saja. Yang satu second, yang satu belum second, gitu aja. Demikian. Tapi masalah soleh dan solehnya, soleh dan tidaknya, itu enggak ada kaitan dengan janda dan gadis. Tapi carilah yang gadis. Kecuali kalau antum punya alasan, maka silakan yang janda. Rasulullah toh juga istri pertamanya janda dan istri yang paling dia cintai. Istri yang paling dia cintai itu yang janda dan yang pertama. Itu cinta pertama Rasulullah SAW teringat terus sampai Aisyah satu-satunya istri perawan beliau cemburu dengan istri pertama Rasulullah SAW. Jadi para akhwat jangan takut dengan status janda. Para akhwat sudah boleh dipersilakan untuk meninggalkan tempat kajian. Silakan, sudah boleh. Ustadz, boleh melaknat suami yang pernah zolim? Ngeri kali nih akhwat. Melaknat suami, melaknat mantan suami yang pernah zolim. Astagfirullah. Udahlah akhwat, maafkan saja, udah pisah kok, ya kan? Sudahlah maafkan, ya. Semoga dengan memaafkan itu bisa lebih memperbaiki hati kita. Apakah menggunakan kartu Halo, Telkomsel, Prabayar termasuk riba? Loh kok riba? Saya menggunakan itu masalahnya.
Ya kartu halu kan itu untuk eksekutif muda ya kan. Jadi tidak ada ribanya, sebelah mana ribanya. Kita pakai kemudian bayar. Kan gitu. Pakai, bayar. Sama seperti apa namanya ya? Antum beli sesuatu habis bayar. Jadi nggak ada. Baik antum bayar pertama, pra ataupun pasca, sama-sama boleh. Nggak ada masalahnya. Anda mau nanya apa hukumnya seorang suami yang mencerai istrinya melalui WA? Khafiddin, WA itu kan dengan tulisan. Tulisan itu lambang bunyi bahasa. Ketika kita tidak bisa melalui ucapan, maka melalui tulisan. Tulisan itu merupakan lambang dari omongan kita. Bahkan sekarang ini lebih autentik yang namanya bacaan ketimbang ucapan. Perjanjian umumnya orang percaya dengan tulisan, tanda tangan, bukan dengan ucapan. Kalau ucapan bisa berubah-ubah. Itu Khafiddin. Jadi kalau memang dari WA dan itu jelas dari suami, maka sah. Sah. Ustadz, apakah suara speaker masjid yang terlalu besar juga termasuk mengganggu tetangga yang berada di sekeliling masjid, baik itu muslim sedangkan sakit non muslim, terlebih lagi kadang dipakai bukan hanya untuk azan. Ikhwatiddin termasuk. Ya, termasuk. Antum baca Quran dengan speaker, terganggu tetangga, termasuk mengganggu. Nggak bisa kita katakan ini anak terganggu dengan bacaan Quran. Apa jin apa manusia dia? Yang namanya suara bising, ikhwatiddin, bukan masalah Quran nggak Quran, tapi suara keras itu bisa mengganggu orang. Jadi kalau kajian, bagaimana? Kajian kan orang untuk yang hadir. Kalau dia mau ngaji, dia akan hadir ke masjid. Untuk apa keluar? Itu akan mengganggu orang lain. Jadi termasuk mengganggu, kecuali adzan. Adzan itu gunanya untuk manggil orang luar, bukan dalam. Jadi adzan ya harus keluar. Ya, adzan harus keluar. Demikian. Syiar-syiar yang dia harus dikuatkan boleh dikecualikan. Mau orang terganggu atau nggak terganggu, itu nggak urusan. Adzan misalnya, ada yang terganggu. Saya terganggu dengan adzan orang-orang muslim, sikat dia, suruh keluar dari kampung. Iya. Ini bangsa Indonesia merdeka dengan kalimat la ilaha illallah. Gitu. Ente keluar dari Indonesia. Begitu memang. Itu dia. Jadi kalau terganggu dengan adzan silahkan keluar. Bukan di sini tempat Anda. Ini kan ikhwatiddin. Tapi kalau ngaji, speaker ke tempat tetangga sih keliling semua. Terganggu ikhwatiddin. Ya, terganggu. Aduh, panjangnya. Ustadz, apa hukumnya berkurban dari uang hasil main jula-jula sedangkan jula-jula hukumnya jula-jula belum selesai? Hukum berkurban dari uang hasil jula-jula, main jula-jula, julanya belum selesai. Ngutang dia berarti. Ya Khafidin, kalau dia hutang, tahu kapan dia bayar, nggak masalah dia ngutang untuk kurban. Tapi kalau dia nggak tahu tak kapan dia bayar, tak kapan dia punya, nggak usah berkurban. Berarti dia nggak mampu. Ustadz, profesi saya sebagai pedagang pakaian syar'i, selama ini saya menggunakan patung dalam jualan, lalu saya foto dan masukkan ke dalam media sosial. Apakah diperbolehkan Ustadz? Lalu saya juga menggunakan logo kepala makhluk yang mengenakan jilbab untuk menggunakan tidak menggunakan mata, hidung, dan apakah kalau nggak ada hidung dan matanya, berarti kan antum jual jilbab, bukan jual kepala dan hidung kan? Nggak ada masalah. Kalau memang tidak ada hidung dan tidak ada mulut, istilahnya wajahnya itu putih gitu aja kan? Demikian. Tapi kan ada kepala. Ya kalau antum jual jilbab ada kepalanya lah, gimana caranya kalau nggak ada kepalanya? Gimana mendisplaynya gimana kalau nggak pakai kepala?
Jadi nggak ada masalah insya Allah. Ya. Intinya ikhwatiddin, yang namanya surah patung itu adalah as-suratul ra'su. Yang namanya kepala, yang namanya patung ataupun gambar itu adalah kepala. Kalau antum sudah hapus kepalanya, maka dia sudah tidak lagi dianggap patung ataupun gambar. Baiklah ikhwatiddin. Terus satu lagi, apakah bapak tiri mahram dengan anak perempuan tirinya yang sudah balik? Bapak tiri itu apa maksudnya? Seorang laki-laki menikah dengan seorang janda bawa anak perempuan gitu kan? Ya. Dia menjadi mahram dengan bapak tirinya kalau akad nikahnya sah dan si bapak sudah menggauli ibunya. Ya. Waraba ibukumul lati fi hujurikum minan nisa'il lati dakhaltum bihinna. Dan anak-anak tiri kalian dari wanita-wanita kalian yang sudah kalian gauli. Jadi kalau sekedar akad sementara belum bergaul si ibu dengan si bapak, maka anak tiri belum dikatakan mahram. Tapi kalau sudah bergaul, maka otomatis si anak tiri menjadi mahram bagi si bapak tiri. Kalau belum, misalnya seorang ibu dan seorang bapak, laki-laki perempuan nikah, yang satu janda, sudah, yang janda bawa anak, akad pernikahan selesai. Kemudian ternyata si istri haid, gak bisa kan hubungan intim. 3 hari setelah itu cerai mereka, maka si bapak boleh ngelamar anaknya. Boleh ngelamar anaknya. Tapi kalau sudah sempat gaul dengan mamanya, maka si anak tiri sudah menjadi mahram selamanya. Ya, selamanya. Gak bisa kalau udah wafat meninggal mamanya, cocok juga anaknya ini, gak bisa. Karena anaknya sudah menjadi mahram. Tapi kalau ada perempuan dan laki-laki, satu janda satu duda, masing-masing bawa anak, laki-laki perempuan, ini boleh bareng nikahnya. Ya. Misalnya nih, si anak ini mau pendekatan lah, mau menikah, melamar. Si laki-laki bawa ayahnya ke tempat si perempuan karena mau melamar untuk anaknya. Disambut oleh mamanya. Si ayah bilang, "Nak, itu siapa?" "Mamanya lah, Pak." "Cocok, Pak." Cocok kali." Jadi gimana, Pak? Kita bungkus kali 2. Ayo, sudah. Jadikan ayah nikah dengan mama, anak nikah dengan anak. Boleh. Ya. Jadi sekali mengayuh 2-3 perlu terlampaui. Penghematan dana. Sudah. Demikian ikhwatiddin. Ya, dibolehkan. Tapi tetap sama-sama ada maharnya. Demikian ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.